Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Dimanapun Anda berada, sedang di rumah bersama keluarga, atau di perjalanan, ada urusan kantor, atau dalam perjalanan, atau sedang akan bekerja. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi Bukuende HKBP nomor 120 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, renungan harian Sabtu 18 Juli 2020 dari Kitab Injil Matius pasal 7 ayat 15 mengatakan, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Jaga hamuma akka panurirang pargap-gap. Ainarodo nasida maddapotton hamu marupaho biru-biru. Alai anggorohana di bagasan, tung babiat panorodo." Demikian firman Tuhan. Pembeli dan pedagang di Indonesia mempunyai sebutan khusus untuk barang-barang tiruan, barang-barang imitasi, yaitu KW. Tahukah Anda kepanjangan KW itu? KW adalah singkatan dari kualitas. Dan sebenarnya itu bukan kata baku, karena di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang tertulis di sana adalah kualitas, bukan kualitas. Memakai U, bukan pakai W. Barang KW, imitasi, terkadang bisa lebih laku laris manis daripada barang orisinil atau asli. Kenapa? Alasannya beragam. Pertama, karena daya beli masyarakat yang terbatas, ingin bergaya dengan memakai barang yang bermerek, tetapi uang tidak cukup, sehingga orang-orang seperti itu mencari barang yang merek barang tersebut terkenal,
tetapi kualitas barangnya adalah tiruan atau KW. Karena situasi pasar yang sedemikian, maka para produsen memiliki kesempatan untuk membuatkan barang-barang tiruan, yaitu yang asli tapi palsu, aspal KW. KW juga memiliki beberapa tingkatan, yaitu KW super premium atau grade ori, KW super AA, KW super, KW semi super, KW 1, KW 2. Mari kita semakin bingung ketika kita akan membeli sesuatu barang. Kita mendapatkan KW yang mana? Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, nabi-nabi KW. Orang itu akan masuk ke dalam jemaat dengan memakai bulu domba. Namun di balik jubah bulu dombanya, mereka itu ganas dan kejam. Mereka rakus sama seperti serigala. Jika Anda mengamatinya, ketika nabi palsu tersebut berada di tengah kawanan domba, akan sulit membedakannya. Apakah dia serigala? Apakah dia domba? Inilah hal yang menakutkan, karena Anda tidak tahu apa di balik jubah domba itu yang sebenarnya adalah serigala yang menakutkan. Seperti cerita contoh klasik dari Yunani, mereka itu seperti kuda Troya yang berhasil menyusup ke tengah kota musuh. Orang-orang kota berbondong-bondong melihat kota Troya tersebut, karena dari luar penduduk kota tersebut melihatnya seperti kuda yang menarik dan tidak berbahaya. Penduduk pun berlomba datang untuk melihatnya tanpa mengetahui bahwa di dalam patung tersebut tentara-tentara sudah bersembunyi dan siap untuk menyerang. Demikianlah akhirnya kota Troya jatuh ke tangan musuh. Alkitab menggambarkan bahwa orang Kristen pengikut Kristus sebagai domba. Mereka yang terlihat sebagai domba, mereka adalah pengikut Kristus. Yang menyedihkan, mereka yang non-Kristen dan orang Kristen sekalipun, jika mereka berkumpul bersama, terlihat sebagai domba. Dan sesama orang Kristen pun sulit membedakannya. Ketika domba palsu mulai mengeluarkan taringnya, memangsa domba-domba yang benar, maka domba-domba yang benar mulai berkata, "Lihat apa yang dilakukan oleh kalian orang-orang Kristen.
yang ini Kristen, dan yang itu serigala, atau yang itu serigala, yang ini Kristen. Terlihatlah apa dia KW atau asli. Dari peringatan Yesus ini, kita dapat melihat bahwa ancaman yang berada di luar jemaat tidak seberapa dibandingkan dengan ancaman yang ada di dalam jemaat itu sendiri, yaitu dari domba-domba palsu atau nabi-nabi palsu. Terhadap ancaman yang ada di luar jemaat, misalkan dari serigala, si gembala bisa memperlengkapi dirinya, bisa membuat pertahanan untuk dirinya, dan melindungi kawanan dombanya. Tetapi bagaimana jika serigala atau nabi-nabi palsu itu datangnya dari dalam kawanan dombanya sendiri? Biasanya itu ketahuan setelah terlambat atau setelah terjadi suatu tragedi. Pada saat ketahuan, mereka sudah terlebih dahulu menelan beberapa korban. Siapakah domba-domba palsu atau orang-orang Kristen palsu itu? Atau siapakah nabi-nabi palsu itu? Bagaimanakah kita mengenal mereka sebelum terjadi kerusakan parah atau sebelum terlambat? Yesus mengatakan, dari buahnya Anda dapat mengenalinya. Dengan mengenali mereka dari buahnya mencakup cara hidupnya, bagaimana dia berperilaku dan bertindak. Seperti sepotong buah, mungkin terlihat baik-baik saja dari satu sisi, tetapi dari sisi yang lain bisa sudah berjamur atau mungkin bahkan berulat. Demikianlah juga dengan domba-domba palsu atau nabi-nabi palsu, Kristen, pengikut Kristus palsu. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. 1 Yohanes 4 ayat 1. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini, pemberian-Mu melebihi dunia. Janganlah biarkan guru-guru penyesat datang kepada jemaat-Mu. Kuduskanlah jemaat-Mu dan jauhkanlah ajaran-ajaran sesat tersebut. Ajarilah para pejabat-pejabat pada jemaat-Mu, agar mereka mampu mengatur dan menegakkan yang baik bagi jemaat. Berkatilah pemerintah, juga bimbinglah mereka, agar turut melaksanakan kehendak-Mu. Kami berserah kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 120 ayat 1. Wahai Immanuel, tolonglah kami.
anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.